Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsummas salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wan nahdah. Amma ba'du. Segenap jamaah majelis taklim Rabu sore yang dimuliakan oleh Allah, para ustazah, para hajjah, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan wiridan yang sudah kita baca, ayat-ayat Al-Quran serta yang akan kita pelajari menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita kitab Safinatul Najah sudah sampai kepada pembahasan Aqsamul Iftar itu ya. Betul ya, Bang? Itu Aqsamul Iftar. Yang nomor 4 belum memang? Udah kemarin. Yang nomor 4. Iya, yang nomor 4 yang diharamkan. Pembahasan yang kemarin sampai 4 macam, yang 4 macam batal puasa itu ada 4 macam. Ada yang sifatnya wajib dibatalkan, itu untuk yang haid atau yang nifas. Ada yang sifatnya tidak wajib tapi boleh, itu untuk orang sakit atau orang yang dalam perjalanan. Ada yang sifatnya tidak wajib dan juga tidak boleh, artinya bukan jaiz, bukan wajib juga. Ini untuk orang gila. Dan yang keempat kemarin ada batal puasa yang sifatnya itu haram. Siapa itu? Orang yang masih mempunyai tanggungan puasa di bulan Ramadan tahun sebelumnya, maka sampai ketemu Ramadan lagi belum ketemu, belum membayar puasanya, maka saat Ramadan itu dia tidak boleh, batal lagi, haram hukumnya. Karena yang kemarin aja belum dibayar, yang kemarin aja masih utang, dia pengen utang lagi, ya nggak boleh. Nah ini 4 macam. Nah yang berikut ini adalah pembahasan tentang macam-macam buka atau macam-macam berbuka puasa dan apa saja yang harus dibayarkan, apa saja yang harus dilakukan untuk orang-orang yang berbuka puasa dalam 4 macam ini. Ada di situ, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamul iftari arba'atun aidan. Awwaluha ma yalzamu fihi al-qada'u wal fidyatu wa huwa ithnani. Al-awwalu al-iftar li khaufin ala ghairihi ila akhir, sampai akhir pembahasan nanti. Ini adalah bab atau pasal yang menerangkan tentang macam-macam berbuka dan macam-macam kewajiban yang harus dilaksanakan untuk orang berbuka Ramadan. Orang batal Ramadan, ada nggak Bu di kampungan kita yang batal Ramadan? Bu, pada ngantuk amat Ramadan ini. Kira-kira ada nggak yang batal Ramadan?
Ada, pasti ada yang karena halangan ya, perempuan, ibu-ibu, ada yang karena sakit mungkin. Nah, berikut ini ada macam-macam batal Ramadan dan apa saja yang harus dilaksanakan. Karena tidak semuanya sama. Ada yang batal Ramadan nanti cukup bayar satu kali aja, atau cukup bayar beberapa hari yang dia tinggalkan. Tapi ada juga yang bayar fidyah juga. Inilah yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ma yalzamu fihil qada wal fidyatu wa huwa ithnani, yaitu yang wajib di dalam batal Ramadan itu wajib qada juga, wajib fidyah juga. Yang pertama yaitu al-iftaru li khaufin ala ghairihi. Yang pertama yaitu orang yang batal puasa karena takut akan keselamatan orang lain. Wathani, dan yang kedua al-iftaru ma'a ta'khiri qada'in. Yang kedua yaitu batal puasa atau buka puasa beserta mengakhirkan bayar utang ma'a imkanihi, padahal dia mampu, hatta ya'tiya ramadhanu akharu, sehingga datang bulan Ramadan yang lain. Ini model yang pertama. Model yang pertama, orang batal Ramadan, berbuka dia di bulan Ramadan, maka konsekuensinya, maka tanggungannya selesai Ramadan dia harus bayar atau qada, dan juga harus membayarkan fidyah. Fidyah yang dimaksud di sini adalah memberikan makan fakir miskin. Fakir miskin setiap puasa dia berikan 1 mud untuk 1 orang fakir miskin. Contoh begini, ada orang meninggalkan puasa, dia 3 hari meninggalkan puasa karena sebab ini, 3 hari. Maka selama 3 hari puasa, dia juga selain qada atau bayar puasanya, dia juga bayar 3 mud. 3 mud itu 1 mud 1 liter, Bu, hitungannya dah. Ya, 1 mud itu kira-kira 1 liter. Maka dia selain bayar 3 hari puasa, juga harus bersedekah 3 liter. Ini 3 liter ini boleh dikasih kepada 1 orang fakir, 3 liter 1 orang, boleh dibagi. Ada 3 orang fakir atau 3 orang miskin, seorang 1 liter. Yang nggak boleh 1 liter buat bertiga, Bu. Kalau 3 liter buat sendiri boleh, tapi kalau 1 liter buat bertiga orang miskin nggak boleh. Minimal 1 orang miskin dapat 1 liter. Siapa saja yang harus melaksanakan ini? Yang pertama, orang yang batal puasa harus qada juga puasanya, harus bayar fidyah juga. Yang pertama yaitu orang yang batal puasanya karena takut akan keselamatan orang lain. Karena takut akan keselamatan orang lain. Seorang ibu hamil misalnya, dia batalin puasanya, udah jam 9 kemudian dia batalin puasanya. Saya ogah puasa, kenapa? Khawatir saya mah, janin saya ini kalau puasa ini bawaannya gak enak banget, pada ini ya pada rengkel semuanya, jadi kayak di dalam tuh kayak nangis nih anak. Nggak saya batalin, khawatir saya janin saya kalau begini nggak sehat. Karena khawatir janin, bukan khawatir kepada diri ibu sendiri, tapi khawatir karena khawatir kepada orang lain. Khawatir kepada orang lain. Atau misalnya dia mengkhawatirkan dia batal puasa itu karena khawatir kepada keselamatan, pokoknya apa saja orang lain yang dimaksud di sini. Keselamatan ghairihi di sini yang dimaksud adalah orang lain, bahkan untuk keselamatan binatang yang dia sayangin. Binatang yang dia sayangin. Karena yang dimaksud ghairihi di sini, yang dimaksud keselamatan orang lain di sini bukan hanya manusia saja, tapi juga termasuk binatang. Contoh, ada orang dia puasa, ya besok emang bulan Ramadan dan harusnya dia besok puasa. Cuma dia khawatir, ini kalau saya puasa, siapa ini yang ngangon kambing misalnya? Dia khawatir kambingnya gak bisa makan juga. Maka ini dia batal puasa karena takut atau khawatir kepada orang lain. Karena takut atau khawatir kepada hewan. Nah, yang seperti ini maka wajib dia qada dan juga wajib membayar fidyah. Wajib dia bayar puasanya berapa hari dia itu
lagi menyusui gara-gara khawatir, orang hamil atau menyusui gara-gara khawatir, yang dikhawatirkan adalah keselamatan anaknya. Dia tinggal Ramadan 7 hari misalnya, maka 7 hari itu harus dibayar. Tapi jangan lupa selain 7 hari dibayar, dia juga harus sedekah 7 mud, kasih fakir miskin 7 liter. Boleh kasih fakir miskin 7 orang, boleh 1 orang dikasih 7 liter. Ini karena khawatir kepada orang lain. Nah, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, di sini ada pengecualian. Ini sedikit penjelasan yang agak luas sifatnya. Ada pengecualian di sini. Pengecualiannya yaitu bagaimana kalau orang berbuka puasa, dia khawatir tapi bukan karena hewan, bukan karena orang, tapi khawatir karena bendanya, khawatir karena hartanya. Bagaimana kalau dia berbuka puasa karena khawatir dengan hartanya? Ini saya kalau puasa maka nggak ada yang jagain banda saya nih. Banda saya banyak ada di tempat lain dan saya harus ke sana. Khawatir ada yang ngambil misalnya. Nah, untuk orang yang seperti ini pengecualian. Maka dia cukup bayar 1 aja. Asal bendanya itu benda milik orang, bukan benda asal bendanya itu benda milik sendiri, bukan benda milik orang lain. Kalau bendanya benda milik orang lain, maka dia bayar fidyah. Contoh Bu, ada security, satpam, dia jagain toko orang. Bila-bila dia gara-gara jagain toko, dia nggak puasa. Maka kalau dia khawatir, alasannya dia buka puasa bukan karena capek, alasannya emang dari malam kagak niat, kemudian dia alasannya saya harus jaga hartanya harta orang lain, maka yang seperti ini berarti dia khawatir kepada orang lain juga. Maka yang dia harus dia lakukan nanti selesai Ramadan, bayar puasa juga dan bayar fidyah juga. Yang harus membayar puasa dan harus membayar Ramadan itu dari contoh-contoh yang tadi saya sebutkan, yang sering terjadi di masyarakat kita adalah ibu menyusui dan ibu hamil. Dia buka puasa khawatir, yang dikhawatirkan bayinya, yang dikhawatirkan janinnya. Kalau alasannya karena khawatir sama janin, maka dia harus bayar puasa yang dia tinggalkan. Taruhlah misalnya sebulan, bayar nanti selesai Ramadan, anaknya udah lahir, dibayar puasa. Nah, kemudian ditambah sebulan berarti 29 hari puasa, 29 liter sedekah itu. Karena yang dikhawatirkan adalah dirinya sendiri. Lain hal kalau ibu lagi hamil atau lagi menyusui, tapi emang pengen buka puasa, badan lemes banget, saya takut nih, nggak kuat banget, pokoknya alasannya begitu Bang. Alasannya cuma karena takut, lemes, nggak kuat punya puasa, maka cukup bayar puasa aja. Kalau gitu, nggak perlu bayar fidyah, karena yang dikhawatirkan diri ibu sendiri, bukan orang lain. Kalau yang dikhawatirkan orang lain, maka bayar puasa juga bayar fidyah. Tapi kalau yang dikhawatirkan diri sendiri, maka cukup bayar 1. Karena ibu yang khawatir dengan diri sendiri, meskipun dalam keadaan hamil atau menyusui, khawatir nih badan lemes banget rasanya kalau puasa siang begini panasnya, saya buka alasannya begitu doang. Maka itu sama dengan orang yang lagi kerja Bu, orang yang lagi kerja kuproy, tahu kuproy Bu? Kuli proyek. Kuproy itu kuli proyek. Kuproy itu kuli proyek. Mandor mah cuma mandorin doang, kupro yang kadang-kadang capek tuh. Oh, dia mandornya dia. Ada orang emang kerjanya bangunan, ya kerja bangunan. Nah, kemudian dia batal puasanya, alasannya karena lemes banget badan nih, lemes banget, nggak kuat dah saya. Maka cukup bayar puasa doang, gak usah fidyah. Nah, ibu yang lagi menyusui atau hamil, kemudian alasannya hanya badan lemes banget, sama kayak kuproy tadi, cukup bayar puasa 1 aja. Maksudnya puasa yang ditinggalkan berapa, cukup itu, nggak perlu bayar double sama fidyah. Di sini catatannya yang perlu kita ingat, kalau kita khawatir meninggalkan puasa itu khawatir karena orang lain, orang catatannya ya, bukan benda.
karena khawatir orang lain, maka kita wajib bayar puasa sekaligus wajib fidyah. Fidyahnya tergantung berapa kali yang ditinggalkan. Meninggalkan 15 hari puasa, ya 15 liter sedekah ke fakir miskin. Ini jenis yang pertama yang wajib bayar puasa sekaligus wajib bayar fidyah. Kemudian yang kedua, ini sama juga, wajib bayar puasa dan wajib bayar fidyah, yaitu al-iftaru ma'a ta'khiri qada'in ma'imkanihi hatta ya Ramadan wa akharu. Yaitu orang yang batal puasa padahal dia bisa bayar puasa tahun lalu dan datang lagi puasa tahun berikutnya. Maksudnya begini, ibu punya puasa bulan Ramadan kemarin, ini pernah kita bahas juga dalam sesi pertanyaan kemarin. Ibu masih punya utang bulan Ramadan kemarin, ini udah masuk bulan Shafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, sampai nanti Sya'ban, tahu-tahu udah 29 Sya'ban. Lah sore udah sidang isbat aja ini. Udah ada sidang isbat, udah orang-orang udah menentukan besok Ramadan. Tapi belum dibayar nih puasa Ramadan yang kemarin. Padahal ada kelapangan waktu, ada kesempatan. Maka bulan puasa ini nih sampai ketemu puasa lagi, ibu nggak boleh batal. Kalau sampai batal lagi, maka itu tidak hanya cukup puasa yang kemarin nih, sampai ketemu Ramadan lagi nih, ibu puasa yang kemarin tinggal 7 hari misalnya nggak puasa, sampai ketemu Ramadan lagi, maka Ramadan yang itu yang sedang berjalan, dijalankan saja. Nanti selesai Ramadan yang itu, ibu harus bayar puasa Ramadan yang tahun kemarin, yang sampai ketemu Ramadan lagi belum bayar, itu harus dibayar 7. Puasanya 7 hari ditambah dibayar 7 liter fidyah. Jadi puasa juga, fidyah juga. Kenapa? Karena kebangetan. Udah sampai ketemu Ramadan lagi belum bayar. Jadi dapat 2, itu dapat 2 sanksi. Ya kewajiban, dapat 1 sih sebenarnya sanksinya, yaitu fidyah itu. Kalau puasa kan memang udah kewajiban dibayar. Bayar 7 puasa tahun lalu yang sampai Ramadan lagi belum terbayarkan, ditambah bayar 7 liter, itu sebagai fidyah untuk fakir miskin. Bahkan Bu, ini menurut sebagian ulama, ini bitakarra, ini yatakarraru bitakarruril azman. Ini menurut sebagian ulama, ya, ini dilipat gandakan sesuai dengan masanya. Maksudnya Ramadan ini udah sampai ketemu Ramadan lagi, Ramadan tahun kemarin belum bayar, maka selesai Ramadan tahun ini ibu harus bayar puasa yang tahun lalu dulu. Diutamakan bayar sambil fidyah. Kalau nggak begitu, sampai ketemu Ramadan lagi, ibu belum bayar fidyah, sampai ketemu Ramadan lagi, maka tambah lagi sesuai dengan berapa lama atau berapa kali ketemu Ramadan. Kalau ketemu Ramadan sekali lagi, berarti 2 kali itu. Satu orang fakir miskin nggak cukup 1 liter, tapi 2 liter. Sampai ketemu tahun berikutnya belum bayar juga, 3 liter satu orang fakir miskin, kali 7. Itu kalau ibu udah mulai ngaji, Bu. Itu kalau ibu udah mulai mengaji sekarang, maksudnya dari sekarang nih baru mulai. Ngomong-ngomong, ibu udah tahu apa belum? Belum. Kalau belum tahu, yang penting Ramadan yang kemarin aja nih. Kalau yang dulu udah biarin aja, nggak apa-apa, karena ibu nggak tahu. Nggak usah bayar fidyah, nggak apa-apa. Tapi ini Ramadan yang kemarin 1444, ini bayar biasa, qadha biasa. Jangan sampai ketemu Ramadan nanti. Kalau sampai ketemu Ramadan nanti, maka ibu selesai Ramadan harus bayar fidyah juga, bayar puasanya juga sama bayar fidyahnya juga, karena udah sampai ketemu Ramadan belum sempat bayar puasa. Nah sekarang ibu udah tahu, jadi ada tanggungan lain, harus bayar apa Bu? Iya, fidyah dan qadha.
Ya gara-gara ngaji salah sendiri ngapa ngaji. Makin berat kan? Enggak, sebenarnya bukan memberatkan, tapi supaya kita lebih tanggung jawab, supaya kita lebih awas atau lebih waspada. Ini udah pengen Ramadan lagi, maka harus dibayar. Itu fidyah dan qadha. Harus bayar fidyah dan harus bayar qadha. Ini model yang pertama, orang batal Ramadan harus bayar fidyah juga dan harus bayar puasa juga. Itu untuk orang yang batal karena khawatir terhadap keselamatan orang lain, atau untuk orang yang sampai ketemu Ramadan belum sempat membayar puasanya, maka dia harus fidyah dan qadha sekaligus. Nah, kemudian model yang kedua, wa thaniha ma yalzamu fihi al-qadha dunal fidyati wa huwa yaksuru kamukma alaihi. Yang kedua yaitu batal puasa yang hanya mewajibkan qadha saja tanpa fidyah. Ini banyak, kamukma alaih, seperti orang yang ayan, ini cukup bayar qadha saja. Dan ini contohnya banyak, seperti orang sakit misalnya. Sakit apa bang kemarin? Sakit tipes. Berapa hari? 15 hari. Ya udah, nanti selesai Ramadan cukup bayar 15 hari ini. Karena memang sakit. Orang yang sakit, kemudian juga musafir, orang yang dalam perjalanan, itu juga cukup bayar qadha puasanya aja, tidak perlu bayar fidyah. Ini banyak nih yang seperti ini, sifatnya banyak. Cukup membayar qadha puasanya aja tanpa harus membayar fidyah. Nah, kemudian yang berikutnya, wa thalithuha ma yalzamu fihi al-fidyatu dunal qadha wa huwa syaikhun kabir. Yang ketiga, model yang ketiga. Jadi yang kedua, kalau kedua tadi cuma qadha aja tanpa fidyah. Yang ketiga, fidyah saja tanpa qadha. Ma yalzamu fihi al-fidyah dunal qadha, yaitu batal puasa yang hanya mewajibkan fidyah tanpa wajib qadha, tanpa wajib bayar puasa, cukup sedekah aja fidyah. Wa huwa syaikhun kabir, wa huwa syaikhun kabir, ini adalah orang tua yang memang sudah sangat renta. Orang tua yang sudah sangat renta. Kalau sini yang ngaji mah orang anak muda semua nih ya. 17 tahun. ABG lagi lucu-lucunya ini yang begini. Ini untuk syaikhun kabir, untuk orang tua yang renta, yang benar-benar sudah tidak mampu berpuasa, maka dia cukup bayar fidyah. Ada orang tua usianya 90 tahun misalnya, puasa juga udah nggak kuat ya, kemudian ya makan aja, tambah lagi ya memang udah nggak bisa, ya udah agak ada yang lupa-lupa, banyak yang lupa, dia pikun. Nah, makanannya dia siang-siang bulan Ramadan. Yang seperti ini nanti udah selesai Ramadan tetap begitu dia, nggak mungkin bisa disuruh puasa. Maka yang seperti ini cukup fidyah aja, nggak perlu bayarin, nggak perlu ibu paksain, mbah bayar puasanya mbah, yang bayar puasanya yangnya, bayar puasanya nggak perlu, karena emang udah tua nggak bisa. Kalau sudah tua kemudian tidak bisa diharapkan lagi untuk membayar puasanya, maka cukup fidyahnya. Berapa fidyahnya? Ya kalau puasa 29 hari 29 liter Ramadannya, puasanya 29 hari berarti 29 liter. Kalau 30 ya berarti 30 liter. Itu dibayarkan kepada fakir miskin. Boleh dibagi 2 orang 30 liter, seorang 15 liter misalnya. Boleh dibagi 30 orang ya boleh, seorang 1 liter. Yang penting jangan satu orang miskin itu kurang dari 1 liter, jangan. Boleh seorang 2 liter, boleh seorang 10 liter sampai 30 liter. Ini syaikhun kabir. Disamakan juga dengan orang tua yang demikian adalah orang sakit yang tidak mungkin diharapkan lagi kesembuhannya. Masih muda dia bu, tapi kayaknya udah nggak mungkin lagi bayar puasa karena udah kritis. Karena udah kritis, yang diidapnya penyakitnya itu udah penyakit yang sangat parah dan kayaknya nggak mungkin lagi untuk puasa. Maka yang seperti ini
boleh fidyah saja, karena puasa juga tidak memungkinkan. Tidak bisa lagi diharapkan untuk puasanya, maka cukup membayar fidyah saja. Nah, kemudian warabi'uha yang keempat, la wala. La wala itu artinya enggak wajib fidyah, enggak wajib juga qada. Siapa itu? Wa huwal majnunu, yaitu orang gila, alladzi lam yata'adda bi jununihi, yang tidak ceroboh sebab gilanya dia. Artinya gilanya itu bukan karena kecerobohannya dia. Untuk orang gila batal memang puasanya. Kalau orang ayan, pernah kita bahas dalam pertemuan yang lalu, orang ayan atau epilepsi hilang akalnya, tapi puasanya tidak batal asal enggak sepanjang siang dia ayan atau sepanjang siang dia enggak sadarkan diri. Kalau hanya sekedar 5 jam, habis itu dia sadar lagi, boleh, puasanya enggak batal untuk orang yang ayan. Tapi kalau orang gila, meskipun cuma 5 menit gilanya, habis itu waras lagi, habis itu dia sadar lagi, tetap yang 5 ini, yang 5 menit ini tetap membatalkan puasanya. Orang gila yang batal puasanya, tapi gilanya itu karena dia tidak sengaja, maka tidak wajib membayar fidyah dan juga tidak wajib membayar qada puasa. Maksudnya yang tidak ceroboh itu emang tiba-tiba datang aja. Nah, tiba-tiba datang aja. Dia memang tahu-tahu kambuh gitu aja, gilanya tahu-tahu kambuh. Padahal semua pantangan udah dia hindari semuanya. Maka tidak wajib qada dan juga tidak wajib bayar fidyah. Kecuali kalau dia ceroboh. Ceroboh itu udah tahu sama dokter, emang ini lulusan rumah sakit jiwa dia, udah waras lah. Kata dokter, jangan makan ini ya, jangan makan terlalu banyak, jangan terlalu banyak makan, karena kalau terlalu banyak makan itu nanti bisa naik uapnya ke otak misalnya. Nah kemudian nanti bisa nggak sadar lagi dan bisa hilang lagi akal. Dia makan pas buka banyak banget. Makan pas buka banyak banget, ini karena kecerobohannya. Kalau seperti ini atau sahur banyak banget makannya, karena kecerobohannya, maka puasanya batal dan dia wajib bayar karena kecerobohan. Kalau tidak sengaja atau dia memang tidak ceroboh, maka tidak perlu bayar fidyah dan juga tidak perlu bayar puasa. Nah, terus ada sedikit tambahan di sini pembahasan kita. Ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya tadi ada orang yang memang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, atau orang tua yang memang sudah tidak mungkin lagi berpuasa, maka itu tadi gimana Bu? Kalau orang yang udah tua udah nggak mungkin puasa, atau orang yang sakit udah nggak mungkin sembuh lagi, jadi harus bayar fidyah aja. Ini juga berlaku untuk orang yang ketika di akhir hayatnya dia sakit, kemudian masuk Ramadan dan kemudian dia selesai Ramadan, Syawal, meninggal misalnya, maka itu juga dibayar fidyahnya untuk orang yang meninggal ini. Jadi dibayarkan fidyahnya 1 hari 1 liter. Orang tua juga begitu, orang tua yang udah 80 atau udah 90 tahun udah nggak mungkin puasa lagi, ternyata sampai ke bulan Ramadan, kemudian di bulan Syawal dia meninggal, maka Ramadan yang ditinggalkan ini dibayarkan fidyahnya oleh ahli warisnya. Kalau sampai meninggal kemudian dia belum sempat puasa, emang udah nggak bisa puasa lagi dan belum dibayarkan oleh ahli warisnya, maka harus diambilkan dari harta peninggalannya, dibayarkan fidyahnya sesuai dengan jumlah berapa fidyah, berapa puasa yang dia tinggalkan. Kalau puasanya itu selama 2 tahun,
Ya, 2 tahun kali 30 berarti 60 hari 60 liter untuk 2 bulan Ramadan. Ya dikeluarkan fidyah itu untuk almarhum atau untuk almarhumah. Ya, nggak wajib qada. Fidyah aja, nggak wajib qada karena memang udah meninggal. Orang yang udah meninggal, maka ahli warisnya harus mengambilkan dari itu, harus mengambilkan dari peninggalannya itu sebagai puasa, sebagai ganti dari puasa dia. Ini di beberapa daerah ini berlaku. Kadang-kadang di hari ke-7 bayarin fidyah. Tahu di sini ya kan? Iya. Hari ke-7 biasanya bayar fidyah. Ini fidyah dari almarhum. Nah, kemudian dibagikan kepada jamaah yang hadir di situ, jemaah tahlil. Bentuknya jelas. Almarhum mungkin pernah meninggalkan atau almarhum meninggalkan puasa Ramadan selama 3 Ramadan misalnya. Ya udah tinggal kali berapa? Kali jumlahnya yang ditinggalkan kali liter. Kalau 30 ya 30 liter, kemudian dibagikan lagi. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i, kaul jadid. Sedikit tambahan, Imam Syafi'i itu punya 2 pendapat, Bu. Ada pendapat yang disebut dengan kaul qadim, pendapat lamanya Imam Syafi'i ketika beliau masih di Baghdad. Nah, kemudian ada kaul jadid. Kaul jadid itu pendapatnya Imam Syafi'i ketika sudah di Mesir. Yang barusan kita bahas, orang meninggal bisa dibayarkan fidyahnya untuk puasa yang ditinggalkan. Itu adalah madhab jadid atau madhab barunya Imam Syafi'i. Namun sebelumnya Imam Syafi'i pernah berpendapat di madhab qadimnya, untuk almarhum yang sampai meninggal dia itu masih ada tanggungan puasa, maka dibayarkan tidak melalui fidyah, tidak berbentuk fidyah, tapi melalui qada. Bayar siapa yang puasa? Ahli warisnya. Ini madhab lamanya Imam Syafi'i. Nah, ibu boleh ambil 2. Ibu boleh ambil salah satu maksudnya. Di antara 2 itu ibu boleh ambil, mau ibu qadain atau mau ibu bayarkan fidyah saja. Kalau ibu mau qadain silakan qadain puasanya, puasa almarhum, puasa orang tua misalnya yang memang persis pernah meninggalkan, tahu betul ibu pernah meninggalkan dia, silakan diqadakan. Atau kalau mau ikut pendapat yang baru Imam Syafi'i, maka fidyah, maka bayar fidyah. Ini yang berlaku di masyarakat kita. Ini yang kedua, madhab baru atau madhab jadidnya Imam Syafi'i. Nah, ini boleh kita amalkan semuanya. Boleh kita amalkan salah satu dari 2 madhab itu untuk yang puasa Ramadan. Terus bagaimana Ustaz kalau sholat? Kalau sholat nggak ada kodoknya, Bu? Kalau sholat nggak ada kodoknya, tidak ada fidyah buat sholat, tidak ada, tapi buat puasa. Walaupun ada, artinya ada di sini ada ulama yang membolehkan, cuma ini kaul pendapat yang sangat sedikit. Walaupun ada yang mengatakan boleh dibayarkan dengan fidyah sholatnya, tapi sedikit ulama yang pendapat begitu. Ada yang berpendapat dibayarkan atau dibayarkan sholatnya berupa sholat lagi oleh ahli warisnya. Nah, dalam pembahasan puasa ini fokus kita adalah pada puasa yang ditinggalkan. Kalau puasa yang ditinggalkan itu milik almarhum, almarhumah, ditinggalkan memang persis ada sekian hari, jumlah harinya memang kita tahu, maka dikeluarkanlah fidyah sejumlah hari yang dia tinggalkan. Inilah 4 macam puasa, 4 macam batal puasa maksud saya. 4 macam batal puasa dengan sanksi-sanksinya. Saya ulangi lagi, yang pertama, yang wajib puasa sekaligus wajib fidyah. Itu seperti ibu hamil atau menyusui yang khawatir kepada janinnya, bukan karena capek dirinya sendiri tapi pada janinnya. Dan seperti orang yang masih punya utang Ramadan sampai ketemu Ramadan berikutnya, maka harus bayar qada puasa dan juga bayar fidyah.
Yang kedua, cukup bayar puasa saja. Yang kedua, cukup bayar puasa saja seperti orang sakit atau orang yang dalam perjalanan. Yang ketiga, cukup bayar fidyah saja seperti orang tua atau orang sakit yang udah gak mungkin sembuh lagi. Dan yang keempat, nggak perlu bayar fidyah, enggak, puasa enggak, itu untuk orang gila yang tiba-tiba kambuh. Ya, kambuh gara-gara apa kambuh? Gara-gara ngomongin baju lebaran. Kira-kira kambuh, tiba-tiba kambuh, maka nggak perlu dia. Mau lebaran ngebuin duit. Maka dia nggak perlu fidyah dan juga nggak perlu bayar puasa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.